lanjut. Dan ini juga yang terjadi di masyarakat itu, kadang-kadang penyembelihan itu setelah dilakukan pemotongan, kemudian hewan itu dikuliti, kemudian daging dipotong-potong, itu sebagian itu dimasak nih, untuk menjamu panitia, kemudian orang-orang sekitar itu. Ini di dalam sebuah pendapat Syafi'iyah juga mengatakan itu kurang afdol, tidak memperoleh kesunatan, karena kurban ini hewan yang disembelih dan dagingnya itu untuk dibagikan secara mentah, dalam mentahnya gitu ya. Tidak seperti akikoh. Kalau akikoh itu harus dimasak dan bahkan disunahkan untuk masak dengan bumbu yang manis begitu ya. Itu untuk akikoh. Beda dengan kurban, itu dagingnya lebih dibagikan dalam bentuk mentah. Itu supaya mendapatkan fadilah kesunatan. Ya kalau hukum boleh apa tidak, ya boleh-boleh saja. Cuma untuk mendapatkan kesunatan itu dibagikan mentahnya. Gitu. Banyak yang terjadi kadang-kadang di masyarakat begitu. Dijamu, ya, dimasak untuk menjamu panitia dan juga warga sekitar. Ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Bahkan kadang kulitnya itu dijual. Ya. Nah, kalau dijualnya itu kemudian untuk biaya penyembelihan, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya diberikan, ya, hanya diberikan saja begitu sebagai mustahik, misalkan orang itu, kemudian terserah orang itu nanti apa dijual apa bagaimana, terserah. Apa dijual, apa uangnya nanti dikasih siapa, atau apa dikasihkan, tidak masalah. Yang penting sudah kulit itu akadnya sudah diberikan gitu toh. Tidak ada embel-embel lain untuk ongkos untuk ini dan sebagainya. Ya kadang kita berpikirnya terlalu pendek nih. Kadang-kadang kulit itu kalau dibagikan rata itu untuk apa nanti begitu. Kalau kemudian dipotong-potong begitu kan, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mendingan kulit itu diberikan kepada misalkan 3 orang atau 4 orang begitulah. Akadnya diberikan kepada itu, terserah mereka nanti apakah itu dijual apa bagaimana. Yang penting akad pertama itu diberikan. Ya. Atau mungkin gini, gimana Ustaz? Kalau misalkan kan saat itu dagingnya mentah ya, memang sudah mentah ketika dikasihkan, cuma sama yang telah menerima daging mentah dimasak Ustaz. Oh iya. Lalu untuk para yang membantu. Oh enggak apa-apa kalau seperti itu ya. Jadi yang penting sudah diterima dulu mentahnya. Nah, perkara kemudian yang menerima itu ingin mengolah, memasak dan diberikan lagi kepada orang yang membantu, itu tidak jadi masalah. Biasanya itu terjadi kalau kurban itu dipasrahkan kepada orang tertentu yang dipasarkan, sudah wes ini kurban saya berikan kepada panjenengan untuk dikelola. Nah, kalau sehingga yang membantu bebas. Itu bukan suruhan dari orang yang berkorban lah, itu hanya membantu kan, hanya membantu saja gitu ya. Berarti di situ tidak ada penjualan kulit, tidak ada penjualan kulit ada. Dan tidak ada pembagian daging matang, berarti daging matang itu. Tetap semuanya mentah seperti itu. Nah, tetap itu yang dianjurkan memang seperti itu. Kalau terkait dagingnya tadi itu Pak, misalnya ada sebuah kurban ya. Nah itu pembagian dagingnya itu apa ada tata caranya, entah itu ukurannya begitu, ukurannya atau apanya gitu. Iya. Apakah ada tata caranya? Itu kalau kurban ya mungkin berbeda-beda tergantung kesepakatan panitia dan yang berkurban ini. Kalau kemudian si yang berkurban memasrahkan penuh kepada panitia, maka ini sudah menjadi urusan panitia untuk membagi itu. Tapi kalau tidak dipasarkan kepada panitia, maka sebaiknya memang yang berkurban ini lebih utama untuk menentukan ukurannya. Jadi apakah itu dibuat setengah kiloan atau bagaimana, baik sama maupun tidak sama. Ini kalau orang berkurban ini punya hak penuh. Bahkan ketika orang itu moro-moro ngambil tanpa izin daripada orang yang berkurban ini, itu tidak boleh. Jadi misalkan ngambil ukuran lebih, tapi tanpa seizin orang yang berkorban ini, maka tidak boleh. Ya. Pun juga demikian ketika korban dipasrahkan kepada panitia, maka secara tidak langsung panitia ini menjadi wakil daripada orang yang berkorban ini.
Maka dengan demikian kesepakatan panitia ini dalam menentukan ukuran ini yang lebih utama untuk dilaksanakan. Apakah kadang dibuat setengah kiloan, gitu, dibuat seperempat, ya, tergantung apa namanya jumlah kurbannya itu berapa dan masyarakat yang mustahik itu kira-kira berapa, gitu, sehingga bisa merata dan kebagian semuanya. Itu lagi, kadang di masyarakat ya, misalnya saya berkurban, apakah saya ini boleh makan kurban? Oh iya, sapi saya misalnya. Oh iya. Jadi apakah yang berkorban itu boleh memakan hewan korbannya sendiri, gitu ya, itu kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, itu tidak apa-apa. Jadi tabarukan, istilah di sana itu ada kata-kata tabarukan li aklil lahm al madbuh, yang disembelih. Itu orang yang berkorban boleh melakukan atau menikmati daging kurban yang dihidangkan itu, yang diberikan itu. Tapi kalau kurbannya itu sifatnya kurban nadar, nah ini tidak boleh. Istilahnya kurban wajib lah begitu. Jadi nadar kalau misalkan kena arisan atau dapat rezeki apa, maka bulan Idul Adha nanti saya akan berkurban. Nah ini sebagian ulama berpendapat itu tidak diperbolehkan untuk menikmati daging hewan kurbannya. Nah, maka solusinya bagaimana ketika ada di masjid atau di musola apa dan sebagainya, itu ditukar biasanya. Jadi hewannya dia yang nadar tadi itu dipasrahkan kepada panitia masjid, kemudian nanti dia diberi bagian hewan lain, hewan kurban lain, gitu ya, supaya tetap dia menikmati hewan kurban. Yang bukan hewan nadarnya dia, begitu. Maka mungkin ini solusinya supaya dia tetap bisa menikmati hewan kurban di saat-saat seperti itu. Cuman yang paling utama ini memang fakir miskin harus diutamakan di dalam penyembelihan, di dalam pembagian hewan kurban itu. Ya kalau untuk yang sudah mampu, sudah kaya-kaya, ya ini selagi ada yang lebih berhak menerima, yaitu mungkin yang didahulukan. Mungkin seperti itu. Begitu Ustaz ya. Begitu saja mungkin. Sementara. Terima kasih. Ini ada penyampaian yang begitu luas, yang begitu jelas dari Akhirul Kiram Ustaz Al Muslim, yaitu ketika penyembelihan kurban yang pertama menyebut nama Allah, lalu alat penyembelihannya harus tajam, ketika menyembelih harus dihadapkan kiblat dan dengan cara yang tidak kasar. Ketika menguliti itu dalam keadaan betul-betul hewan itu sudah mati. Adapun nanti setelah selesai pemotongan, pembagian daging-daging kurban, maka itu dibagikan yang paling utama kepada orang yang fakir miskin. Lalu di pembagian itu tidak boleh ada penjualan, gitu Ustaz ya. Penjualan dari daging itu sebelum sampai pada mustahik, sebelum sampai pada si penerima itu. Sehingga di sini yang terbiasa di masyarakat yang memasak daging hewan waktu penyembelihan itu bukan termasuk memasak dulu sebelum dibagikan, bukan, karena itu sudah diberikan dalam keadaan mentah. Dan yang dijual itu sudah diterima sebelum dijual, yang ada di sini itu. Ingat tadi yang dikatakan yang dimaksud penyembelihan hewan kurban di ayam tasrek, yaitu 11, 12, 13 dan hari raya Idul Adha tanggal 10. Gitu Ustaz ya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.